Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pratama. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar satu AI tentang unsupervised dengan topik kartu kredit. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah adanya ketidakseimbangan kelas atau kelas imbalance yang signifikan. Analisis data yang dirinci dalam tabel di sebelah mengungkap proporsi kelas yang sangat tidak seimbang yang menjadi landasan penting untuk strategi pemodelan selanjutnya. Berikut tabel di sebelah kanan. Oke, secara spesifik data menunjukkan bahwa hanya 0,173% dari total transaksi merupakan kasus fraud. Sementara 99,827% adalah transaksi normal yang lebih jauh. Analisis pada fitur time mengungkap perbedaan pola transaksi non-fraud menunjukkan siklus aktivitas siang malam yang jelas. Sedangkan transaksi fraud terdistribusi lebih merata dan tidak mengikuti pola tersebut. Berikut tabel di sebelah kanan. Berikut data pre-processing. Pada tahap data pre-processing, langkah krusial yang saya ambil adalah stratific trend test split. Mengingat temuan dari EDA bahwa dataset ini sangat tidak seimbang dengan hanya 0,173% kasus fraud. Pembagian data secara acak biasa sangat beresiko. Kita bisa saja berakhir dengan set uji yang tidak memiliki satupun kasus fraud, sehingga evaluasi model menjadi tidak valid. Untuk mengatasi ini, saya membagi data secara manual dengan mengambil 20% sampel dari kelas fraud dan membagi data secara manual dan 20% sampel dari kelas non-fraud secara terpisah. Kedua sampel ini kemudian digabungkan untuk membuat set uji atau test set. Sementara 80% sisanya menjadi set latihan atau trend set. Pendekatan ini memastikan bahwa proporsi 0,173% kasus fraud tetap terjaga secara presisi di kedua set data, memungkinkan evaluasi model yang akurat dan realistis. Berikut model trainingnya. Pada model training menggunakan beberapa model. Model pertama itu neuron network yang kompleks. Setelah itu menggunakan model kedua adalah regresi logistik. Terakhir saya melatih model decision tree klasik menggunakan R-part sebagai pembanding ketiga yang secara visual aturan-aturan keputusan untuk mengklasifikasi fraud seperti pada diagram tersebut. Matriks evaluasi model memberikan matriks seperti AUC, tetapi juga dioptimasikan dengan AUC-PR atau area under the precision recall curve yang sangat cocok untuk kasus seperti ini. Anda juga memvisualisasikan riwayat penilaian model untuk mengatasi proses pelatihan. Berbedaan dengan neuron network yang mencari threshold terbaik sendiri. Evaluasi untuk regresi logistik dan decision tree menggunakan threshold yang sudah ditentukan. Untuk regresi logistik, threshold secara manual ditetapkan pada 0,1 untuk menentukan apakah suatu transaksi dianggap sebagai penipuan. Lalu matriks F1 score dan recall dihitung berdasarkan keputusan tersebut. Sama halnya dengan decision tree, matriks F1 dan recall dihitung dari hasil prediksi kelas 0 atau 1 yang dihasilkannya. Visual grafik hasil training. Berikut visual hasil trainingnya. Berikut analisis. Analisis evaluasi dari ketiga model menunjukkan perbedaan kinerja yang jelas. Neuron network atau H2O yang secara signifikan
dioptimasikan untuk matriks AUPR yang berhasil mencapai F1 skor tertinggi sebesar 0,8485 pada threshold 0,23 pada titik ini. Model tersebut mencapai keseimbangan yang sangat bagus di antara precision dan recall, dan Model 3 menunjukkan kinerja yang kuat di test set menghasilkan F-score 0,7831 dengan precision 81,3 dan recall 75,5%. Kesimpulan, berdasarkan perbandingan matriks evaluasi, neural network atau NN adalah model kinerja yang terbaik untuk dataset ini. Keberhasilan tidak hanya karena arsitekturnya yang kompleks, tetapi juga karena strategi pelatihannya yang secara implisit mengoptimalkan AUCEPR area under the precision recall curve, yang merupakan matriks paling tepat untuk data yang tidak seimbang. Model ini memberikan keseimbangan terbaik antara menemukan kasus fraud atau recall dan menghindari tuduhan palsu atau precision yang dibuktikan dengan F1 skor tertinggi yaitu 0,8485. Meskipun decision tree juga memberikan hasil yang baik, dapat diinterpretasi neural network secara signifikan lebih unggul dalam menentukan keseimbangan optimal tersebut. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.